السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai hamba-Nya yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa iman, untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merupakan hamba-hamba Allah pilihan, dan kita merupakan umat pilihan dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita termasuk hamba pilihan? Karena pada saat ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat melangkahkan, kita masih dapat duduk di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan solat Jumat secara berjamaah. Berapa banyak manusia yang pada saat ini hatinya masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, enggan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, hatinya masih tertutup dari tabir-tabir untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita alhamdulillah, dengan karunia Allah, kita diluaskan hati kita untuk melangkahkan ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan solat Jumat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, berusaha kita mengucapkan dengan lisan kita, dan mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan suatu karunia yang menggirangkan hati kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Walhamdulillah ala kulli hal, kita ucapkan ketika kita mendapatkan sedikit ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suka duka, tetap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita juga bersyukur kepada Allah dengan hati kita. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah dengan hati kita? Yaitu kita berusaha untuk meyakini bahwa seluruh nikmat yang sampai kepada kita adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari teman kita, bukan dari sahabat kita, bahkan bukan dari bos kita. Itu semua adalah perantara yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan. Tapi kita harus mengetahui bahwa hakikatnya adalah Ar-Raziqu huwallahu wahda, pemberi rizki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Huwar Raziqu. Kemudian yang ketiga, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga diwajibkan untuk bersyukur dengan anggota badan kita, dengan harta yang kita miliki. Bagaimana dengan kita berusaha
mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menjauhi segala larangannya. Dan kita berusaha juga menggunakan harta yang sudah Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita sudah melaksanakan 3 hal ini, yaitu bersyukur dengan lisan, dengan hati dan dengan anggota badan, maka kita betul-betul ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hamba yang bersyukur. Dan pasti nikmat Allah akan selalu bertambah dan bertambah kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sungguh-sungguh jika kamu bersyukur, pasti aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, Nabi kita mempunyai sifat-sifat yang sungguh luhur dan tinggi dan mulia. Disebutkan dalam ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan telah datang kepada kalian seorang nabi dari golongan kalian, yaitu yang memiliki sifat azizun alaihi ma'anittum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat yang namanya belas kasih, sedih. Beliau merupakan orang yang paling sedih, yang paling kecewa ketika umatnya dilanda kesedihan. Bukan orang tua kita, bahkan bukan istri kita. Sebetulnya Nabi kita Muhammad orang yang paling sedih, hatinya perih ketika mendengar mendapatkan umatnya dalam kesedihan. Wa harisun alaikum, Allah sebutkan, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling betul-betul mengharapkan kepada kita umatnya kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan dunia akhirat merupakan cita-cita seorang muslim. Kita sebagai seorang muslim mempunyai 2 tujuan. Yang pertama, kita mendapatkan ad-dunya al-hasanatu fid dunya wal hasanatu fil akhirah, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, salah satu doa yang sering Nabi ucapkan adalah, kana aksaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Adalah doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan dunia dan juga berikanlah kepada kami kebahagiaan akhirat. Ini doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebagai seorang muslim untuk tidak meninggalkan doa ini selepas habis sholat. Doa mana saja enggak apa-apa ditinggalkan, tapi doa ini jangan sampai ditinggalkan. Walaupun kita dalam keadaan malas untuk berdoa, tapi jangan sampai kita meninggalkan doa ini. Ini merupakan doa sabu jagat yang mencakup seluruh keinginan kita yang kita inginkan, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah seorang imam yang bernama Al-Imam Al-Qurtubi memberikan beberapa ciri siapakah orang yang telah bahagia dunia sebelum dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Yang pertama, kata beliau, rizquhu halal. Orang yang sudah mendapatkan bahagia dunia sebelum akhirat, kata beliau, yang pertama, rizkinya halal, mempunyai rizki yang halal. Walaupun sedikit dia dapatkan dari yang halal, walaupun cukup dia dapatkan dari cara yang halal, dari kerja yang halal. Kemudian ciri yang kedua, kata beliau, orang yang bahagia, mendapatkan bahagia di dunia sebelum akhirat, wa kana radiyan bima atahallahu. Orang tersebut selalu ridha dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Ini ciri kedua. Kalau kita melihat seseorang rumahnya sederhana tapi selalu bersyukur kepada Allah, itulah orang bahagia. Orang bahagia bukan yang orang
hartanya berlimpah ruah, pangkatnya tinggi, tapi tidak merasa puas, tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan orang yang bahagia. Hadirin sidin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata beliau, orang ciri-ciri orang bahagia di dunia sebelum akhirat adalah orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut mudah melaksanakan perintah-perintah Allah, salat 5 waktu, puasa Ramadan, bahkan jika mampu dia pergi haji dan amal-amal kebaikan yang lain. Ini tanda orang tersebut mendapat bahagia kehidupannya, mudah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berat, tidak sulit, tidak terpaksa. Kemudian yang keempat, kata Al-Imam Al-Qurtubi, ciri orang bahagia adalah dia mendapatkan al-halawatu fil ibadah, mendapatkan kemanisan dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin siniwatin Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah di kesempatan yang singkat ini kita senantiasa, khususnya di bulan Rajab ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Rajab bukan bulan satu bulan-bulan yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita senantiasa introspeksi diri kita, banyak-banyak beristighfar di bulan tersebut, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru minal istighfar fi syahrir Rajab fa inna lillahi fihi fi kulli sa'atin minhu utqa minan nar, yang artinya banyaklah beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Rajab ini, karena pada setiap saatnya Allah memberikan kebebasan dari api neraka dari tiap-tiap hambanya. Hadirin sidin Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita berusaha untuk selalu meningkatkan introspeksi diri kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita putus asa, jangan pernah kita menyerah untuk memperbaiki diri kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, karena putus asa adalah merupakan salah satu tipu daya setan yang membuat kita lemah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qulal qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fa inna Allah amarakum wa amarna bis salati was salam ala nabiyil karim faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu ma'an khulafa rasulin Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatu sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa ridhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين والأنبياء المرسلين والملائكة المقربين وعبادك الصالحين وفرج كروبنا والمسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم على نعمه يذكركم. أقيموا الصلاة.